kepada kita, dan yang tidak kalah pentingnya keimanan kepada kita. Sehingga dengan sempat sehat iman itulah sampai detik ini kita masih memegang teguh ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah kita pegang teguh dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Terlebih kita berada di bulan Ramadan, sebuah bulan yang betul-betul membutuhkan keimanan bagi kita untuk dapat meraih keutamaannya. Walaupun sempat sehat tanpa iman, maka sulit kemungkinan kita bisa meraih keutamaan Ramadan. Karena itu sekali lagi, yang pertama dan yang paling utama, apapun keadaannya, walaupun mau pulang ke Nusa Tenggara nggak jadi pulang, ya tetap bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, selaku umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bermunajat kehadirat Allah. Semoga sholawat serta salam senantiasa tercurah untuk beliau, keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnahnya sampai akhir zaman. Kita berharap semoga kita yang hadir di majelis ini termasuk di dalamnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Merupakan satu kebahagiaan dan satu kehormatan bagi saya, Ustaz Kusno, ini saya diminta untuk menjadi salah satu pengisi acara ya di rumah taklim ini, acara kajian setelah sholat tarawih. Dan kajian ini dikaitkan dengan momentum penting bagi kita selaku umat Islam, yakni mengingat kembali peristiwa turunnya Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana kita ketahui bersama, Al-Qur'anul Karim itu adalah wahyu Allah, wahyun ilahiyun munazzalun ala rasulihi liyuballighun nas manhajat li sa'adatid daraini. Al-Quran itu adalah wahyu Allah, bukan hasil kreasi Muhammad. Yang wahyu Allah ini diturunkan kepada Rasulnya lewat malaikat yang ditugaskan, yaitu malak Jibril, untuk disampaikan, disebarluaskan kepada umat manusia, agar umat manusia itu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Dengan dijadikannya Al-Quran sebagai pedoman hidup, maka kemudian diharapkan manusia bisa mendapatkan kebahagiaan hidup di dua tempat,
fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Quran itu merupakan wujud kasih sayang Allah kepada kita manusia, agar kita manusia dalam menjalani kehidupan itu selamat, tidak tersesat. Kalau kita mau mengadakan perjalanan, biasanya kita dipandu. Nah, sekarang panduannya Google Map ya. Lalu yang tidak kalah pentingnya dipandu oleh rambu-rambu lalu lintas. Kalau merah ya berhenti, kalau hijau jalan, kalau kuning ini siap-siap berhenti apa cepet-cepet ya. Konsep awalnya hati-hati apa memperlambat volume kencangnya kendaraan kita karena mau lampu merah. Tetapi sekarang malah maknanya seharusnya jadi dibalik ya. Kalau lampu kuning itu malah cepetan gitu karena mau lampu merah ya. Nah, rambu-rambu lalu lintas itu ada agar tiada lain kita bisa selamat di perjalanan sampai ke tujuan juga dengan selamat. Kalau ingin selamat ya patuhi rambu-rambu lalu lintas. Kita hidup juga begitu. Kalau kita dalam mengarungi perjalanan hidup di dunia ingin selamat, sampai ke tujuan dengan selamat, patuhi rambu-rambu jalan kehidupan. Apa rambu-rambu jalan kehidupan itu? Al-Quranul Karim. Nah, Al-Quran inilah sebuah kitab suci yang Allah hadirkan kepada kita, sudah disesuaikan dengan kadar kemampuan kita. Oleh karena itu inilah peraturan yang paling cocok, paling sesuai bagi manusia untuk keselamatan manusia. Ada sebuah ilustrasi. Nah, hewan itu tidak bakalan aman kalau diatur oleh aturan hewan. Karena yang membuat aturan hewan. Ketika dia membuat aturan untuk hewan yang lainnya, nah maka kemudian tentu yang membuat aturan juga punya kepentingan tentang apa yang diatur. Jadi ada segerombolan kambing, ada peraturan tentang pembagian rumput, yang bagi juga kan butuh rumput. Maka hewan tidak bakalan adil jika diatur oleh aturan hewan, karena yang membuat aturan punya kepentingan juga. Hewan akan adil jika diatur oleh aturan yang lebih tinggi, aturan manusia. Manusia nggak butuh terhadap apa yang diatur untuk hewan. Nah, sama manusia juga tidak bakalan adil kalau diatur oleh aturan manusia yang tidak didasarkan kepada nilai-nilai aturan yang lebih tinggi, aturan Allah. Karena manusia yang membuat aturan juga punya kepentingan. Lah maka manusia akan adil jika diatur oleh aturan yang lebih tinggi dari manusia, aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau tidak adil bagaimana? Aturan Allah yang tertuang di dalam Al-Quran.
Bukankah Allah itulah yang menciptakan kita manusia? Al-Khaliqun Nas, pencipta, sangat mengetahui apa yang diciptakannya. Pabrik Honda tentu akan mengetahui kelebihan kekurangan kendaraan yang diproduksinya. Allah yang menciptakan kita. Oleh karena itu Allah Maha mengetahui kadar kemampuan manusia. Ketika Allah membuat aturan, maka aturan itu telah disesuaikan dengan kadar kemampuan manusia. Allah memerintahkan kepada kita sholat, aqimus sholat. Nah, lewat penjelasan dari Rasulnya, cara sholat itu sholli qaiman. Sholat kamu secara normal sambil berdiri. Tapi Allah Maha tahu, karena Dia yang menciptakan manusia. Suatu saat manusia mungkin ada yang tidak bisa melaksanakan sholat sambil berdiri. Maka kemudian lewat penjelasan dari Rasulnya, fa'in lam yastati faqaidan, silahkan sholat sambil duduk, tidak apa-apa. Allah juga Maha tahu suatu saat manusia bukan hanya tidak bisa melaksanakan sholat sambil berdiri, bahkan duduk pun tidak bisa. Orang yang terkena sakit tertentu tidak boleh duduk, harus tiduran melulu. Maka lewat penjelasan dari Rasulnya, fa'in lam yastati fa'ala janbin, kalau engkau tidak bisa sholat sambil duduk, sholat sambil berbaring. Alaihissallahu biahkamil hakimin, tidak ada penentu hakim pembuat aturan keputusan yang paling adil kecuali Allah. Telah disesuaikan dengan kadar kemampuan manusia. Termasuk perintah saum di bulan Ramadan itu kan tidak saklek. Allah mewajibkan kepada kita semua di bulan Ramadan untuk melaksanakan saum atau puasa. Karena Allah Maha mengetahui kadar kemampuan kita. Bisa jadi ada orang yang ketika masuk bulan Ramadan dia tidak bisa melaksanakan puasa, misalnya sakit. Maka kemudian Allah memberikan sebuah keringanan. Kalau tidak bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan karena sakit, gak usah puasa, tetapi ganti di hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan. Allah Maha tahu kadar kemampuan manusia. Masuk bulan Ramadan tidak bisa puasa, maka kemudian keluar bulan Ramadan pun tidak bisa melaksanakan puasa, mengqadha puasa Ramadan yang tidak bisa dilaksanakannya. Orang yang tua renta di bulan Ramadan tidak bisa puasa, keluar bulan Ramadan juga tidak bisa mengqadha puasa Ramadan. Allah Maha bijaksana. Fidyatun ta'amu miskin. Di bulan Ramadan gak usah puasa, keluar bulan Ramadan tidak usah juga puasa, mengqadha puasa Ramadan, tapi keluarkan fidyah dengan cara memberi makan orang miskin. Masya Allah, luar biasa bijaksananya Allah. Oleh karena itu kita yakin betul Al-Quran merupakan wujud kasih sayang Allah untuk kita manusia. Satu paket dengan penciptaan kita manusia, agar manusia bisa melaksanakan tugas dan fungsinya. Fungsinya sebagai khalifatullah, tugasnya sebagai abdullah. Panduannya adalah Al-Quranul Karim. Jamaah Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika Allah menurunkan Al-Quran, Allah menurunkan Al-Quran itu secara bertahap.
Yang pertama, Allah menurunkan Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Dalam beberapa sumber, Muhammad Al-Ashqar misalnya dia menyatakan bahwa Baitul Izzah itu sebuah tempat di langit dunia yang menjadi pusat peribadatan penghuni langit. Wallahu a'lam bishawab. Para malaikat itu kan juga senantiasa bertasbih, memahasucikan Allah. Nah, pusat pengabdian para penghuni langit diantaranya para malaikat itu di Baitul Izzah. Kapan Allah menurunkan Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah? Itu di bulan Ramadan, kemudian dikenal juga pada malam Lailatul Qadar. Lalu kemudian berikutnya, ini ketika diturunkan dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, itu nuzulin fi jumlatin, diturunkan dalam keseluruhan. Dari Baitul Izzah diturunkan ke bumi oleh malak Jibril ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara bertahap. Pertama kali diturunkan pada tanggal 17 Ramadan, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertahanus di Gua Hiro. Saya tidak tahu dasarnya dari mana ya. Sebagian umat Islam kok mengartikan tahanus itu tapa, sehingga kemudian jadi legitimasi oleh sebagian umat Islam yang mau kemana mau tapa. Loh kok tapa? Kanjeng Nabi juga tapa di Gua Hiro. Nabi tidak tapa. Tahanus itu melakukan sebuah proses perenungan. Apa yang direnungkan? Yang direnungkan itu adalah nasib keadaan masyarakat Mekah yang saat itu sudah mengalami dekadensi moral. Nabi sebagai orang yang sadar akan kebenaran karena dia itu tidak terpengaruh dari lingkungan, bahkan tidak terpengaruh memiliki jiwa merdeka dari orang tuanya. Lewat kejadian dia akan menjadi yatim piatu. Hikmah dibalik yatim piatunya Muhammad itu ada pemerdekaan jiwanya. Nah, dari pengaruh budaya yang bisa masuk lewat kedua orang tuanya. Transmisi budaya itu biasanya yang pertama dan utama dari keluarga, dari kedua orang tua. Nabi Muhammad itu calon pemimpin, pembawa sebuah ajaran. Maka dia dibersihkan dari pengaruh kedua orang tuanya lewat yatim piatu. Jadi ada hikmah dibalik status yatim piatunya Muhammad. Yang kedua, Nabi merdeka dari pengaruh budaya masyarakat Mekah saat itu lewat proses penyusuan. Nabi pernah disusui oleh beberapa penyusu, Halimatus Sa'diyah, Suwaibah Al-Islamiyah, dan itu berada di pelosok. Nah, sehingga kemudian Nabi jernih terbebaskan dari pengaruh budaya di Mekah itu.
Sehingga kemudian ketika Nabi kembali ke Mekah, ada perbedaan karakter antara Nabi dengan anak-anak pada umumnya di Mekah. Itulah sebabnya Nabi dikenal sebagai seorang Al-Amin yang paling dapat dipercaya. Padahal orang bohong saat itu biasa. Nabi jujur, wah ini luar biasa. Bahkan bisa dinilai asing ini. Nah, itulah sebabnya ketika Nabi mengamati semakin lama dekadensi moral itu semakin menjadi-jadi. Bangga punya anak laki-laki, hina punya anak perempuan, sehingga muncul tradisi kalau punya anak perempuan dikubur hidup-hidup, dan itu dianggap mulia. Ini harus sudah saatnya dirubah. Maka Nabi kemudian melakukan sebuah proses tahanus perenungan. Jadi bukan tapak. Ada dua kasus yang sering dijadikan legitimasi orang senang bertapa. Satu kasus tahanusnya Nabi di Gua Hiro. Yang kedua kasus Sunan Kalijaga Raden Mas Said itu disebut Sunan Kalijaga karena jaga kali. Jaga itu diartikan bertapa di pinggir kali. Kan ada filmnya, film Sunan Kalijaga. Sampai lumutan. Gak sholat, gak apa ya. Masa wali tidak sholat? Nah, saya mendapatkan sebuah buku bagus ya, dari seorang ahli antropologi Eropa, Clifford. Itu menulis perbandingan perkembangan Islam di Indonesia dan di Maroko. Satu poin penting dari apa yang dia tulis dalam penelitiannya itu, ada segi kesamaan antara perkembangan Islam di Indonesia dan di Maroko. Sama-sama disebarluaskan oleh tokoh. Kalau di Jawa dikenal Wali Songo, tapi kalau di Maroko dikenal Murobitun. Itu para walinya Maroko. Nah, yang menarik ketika membahas Raden Mas Said, karena dia seorang ahli antropologi, ahli budaya, saya menemukan teori mengapa Raden Mas Said disebut Sunan Kalijaga. Ini dari Clifford. Menurut saya rasional, sesuai dengan nalar ini. Kata dia, Raden Mas Said itu memanfaatkan budaya sebagai sarana dakwah. Satu diantaranya wayang. Raden Mas Said itu paham betul kalau masyarakat Jawa seneng wayang, karena memang menurut teori Brandes, wayang itu budaya asli Indonesia, bukan dari India. Kalau wayang dari India, kenapa di India tidak ada wayang? Ya. Nah, asli Indonesia, awalnya cerita wayang itu berkaitan dengan cerita nenek moyang kita. Masuk pengaruh Hindu dan Buddha, cerita wayang ceritanya dipengaruhi oleh epos Mahabharata, Ramayana. Masuk Islam ke Indonesia. Nah, salah satunya yang berperan dalam penyebaran Islam, Raden Mas Said, dia kemudian memanfaatkan wayang sebagai sarana dakwah. Misalnya dia memunculkan cerita Jimat Kalimasada. Kalau orang punya Jimat Kalimasada akan sakti mandraguna, itu cerita. Nah, di akhir dia pentas, dia jadi dalang. Barang siapa yang ingin punya Jimat Kalimasada, datang ke rumah saya. Jadi malamnya dia jadi dalang, siangnya dia harus melayani orang-orang yang ingin punya Jimat Kalimasada. Kanjeng Sunan, saya ingin punya Jimat Kalimasada.
Maka kemudian dilayani, ucapkan mantra, bilangnya mantra, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kata Raden Mas Said, mantra jimat kalimat sada sudah merasuk ke dalam sukmamu, tapi agar berpengaruh kepada dirimu, kamu sakti mandraguna selamat bukan hanya sekarang tapi juga sampai nanti, harus dijaga. Caranya gimana? Nanti basuh ini 5 kali dalam sehari. Lakukan gerakan sebagaimana nanti saya melakukan gerakan, tinggal ikuti saja. Maka kemudian mereka bukan hanya melafalkan 2 kalimat syahadat yang waktu itu dikenalkannya dengan sebutan mantra, tapi juga melaksanakan sholat yang 5 waktu. Jangan lupa, kata Raden Mas Said, seminggu sekali di hari Jumat, nanti siang di tengah hari kamu siapkan diri mandi, lalu setelah itu datang ke tempat saya, nanti dengarkan saya menyampaikan nasihat, lalu ikuti gerakan saya. Maksudnya adalah Jumatan. Jangan lupa agar jimat kalimat sada dalam dirimu itu tetap berpengaruh, setahun sekali bilangnya kamu harus tirakat di bulan Ramadan, maksudnya puasa. Jadi mereka melaksanakan puasa. Nah, sehingga dengan cara seperti itu masyarakat bisa dirubah keyakinannya tanpa mengalami goncangan. Padahal dari aspek budaya, dia kan ahli antropologi, berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian dia, yang paling sulit untuk dirubah dari masyarakat itu aspek keyakinan. Kesentil sedikit saja, masyarakat bisa marah. Tapi kok ini ada seorang tokoh bisa merubah keyakinan masyarakat tanpa mengalami goncangan. Nah, Clifford mengaitkan dengan masa yang dikenal di kalangan masyarakat Jawa. Satu diantaranya masa Kaliyuga, masa transisi. Oleh karena itu Raden Mas Said itu dikenal sebagai Sunan Kalijaga, bukan Sunan yang bertapak di pinggir kali, tapi Sunan yang mampu menjaga masa transisi dari masa Hindu ke masa Islam. Ini kayaknya lebih nalar ini. Nah, satu kasus tahanusnya Nabi sering dijadikan legitimasi orang Tapa itu. 2 kasus Sunan Kalijaga. Nah, lewat penjelasan ini sebenarnya tidak bisa dijadikan legitimasi kasus Raden Mas Said ya Tapa itu, karena menurut hasil telaah Clifford itu bukan Tapa, dia diberi nama Kalijaga itu karena mampu menjaga masa transisi, masa Kaliyuga. Nah, kita lanjut tadi. Nabi kaget ketika dia tahanus, lalu kemudian dihampiri oleh satu makhluk menampakkan wujud aslinya. Belum pernah selama ini ketemu. Meminta kepada Nabi untuk membaca Iqra. Nabi sudah menjawab, ma'ana biqari'in, saya nggak bisa baca. Iqra sampai 3 kali. Sampai kemudian akhirnya makhluk itu menyampaikan kata-kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam
yang kemudian kita kenal dengan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Inilah ayat yang pertama kali turun kepada Nabi. Saat itu Nabi tidak tahu makhluk apa itu. Ini bukti kalau Muhammad tidak ngaku-ngaku jadi nabi. Dia sendiri tidak tahu makhluk apa gerangan. Sampai kemudian pulang ke rumah, di dalam kitab Sahih Bukhari itu diceritakan karena saking takutnya keluar keringat dingin, gemetaran, minta diselimuti oleh istrinya. Zamiluni, zamiluni. Maka Khadijah kemudian menghampiri Fazamiluhu, menyelimutinya sambil dia bertanya-tanya, ini mengapa suami saya pagi-pagi pulang begini minta diselimuti? Nah, apa karena usianya lebih tua apa ya Khadijah ya? Sehingga bijak sekali itu, dan usia Nabi saat itu kan 40. Nah, lalu kemudian setelah diselimuti, gak banyak komentar Khadijah, sambil mengamati apa gerangan yang menyebabkan suami saya pulang kok minta diselimuti. Setelah diselimuti baru kemudian bertanya, wahai suamiku, apa gerangan peristiwa yang telah menimpa dirimu? Diceritakan, saya kedatangan satu makhluk. Belum tahu saat itu makhluk apa, karena baru pertama kali melihat, ketakutan yang ada. Khadijah tidak memberikan komentar yang tidak-tidak. Dari jawaban suaminya, oh berarti suami saya ketakutan. Maka kemudian pernyataan yang disampaikan oleh Khadijah kepada suaminya, karena suaminya takut, pernyataan yang menenangkan. Nah, ini tipe perempuan luar biasa ya, pendamping Nabi ini. Berpikir dulu baru berbicara, tidak bicara dulu terus berpikir. Saya nggak bisa membayangkan terus itu kalau kejadiannya dialami oleh ibu-ibu sekarang. Ya, pagi-pagi minta diselimuti. Biasanya ibu-ibu sekarang itu bicara dulu, mikirnya belakangan. Mungkin kan pantasnya singgung lah, Pak, esuk-esuk kayak jaluk diselimuti gitu. Setelah dijelaskan baru, oh kayak gue ya pangampurannya ya Pak gitu. Khadijah tidak begitu, berpikir dulu gitu ya, baru kemudian berkata. Karena hasil dari bertanya itu muncul pemikiran, oh ternyata kalau begitu suami saya itu sedang ketakutan kedatangan satu makhluk yang belum pernah ditemuinya. Maka pernyataan yang keluar adalah pernyataan yang menenangkan. Apa komentar Khadijah? Tenang suamiku, makhluk yang datang kepadamu bukan makhluk jahat, makhluk baik, karena engkau senantiasa berbuat baik. Engkau menghormati yang tua, mengasihi yang muda. Padahal dianya sendiri juga bertanya-tanya. Nah, bukti kalau Khadijah itu juga bertanya-tanya tentang apa yang dialami oleh suaminya. Dia mencari informasi dari orang yang dianggap tahu. Kebetulan dia punya paman namanya Waraqah bin Naufal, dan dia ahlul kitab. Dibawalah suaminya ke Waraqah, diceritakan. Karena dia ahlul kitab, maka kemudian dia tahu persis. Setelah diceritakan, makhluk yang datang kepadamu, kata Waraqah, itu malak Jibril yang dulu pernah datang ke Musa, pernah datang ke Isa. Tugasnya menyampaikan wahyu. Kalau begitu, kamu nabi yang dijanjikan
yang sedang kami tunggu-tunggu. Kalau seandainya diriku masih muda, pasti kami bersamamu, karena kelak kamu akan terusir dari kampung halamanmu. Nyatanya betul kan, Nabi terusir dari Mekah hijrah ke Madinah. Sayang, kata Warokoh, diriku sudah tua. Bahasa kita mungkin mengalami apa orang. Masya Allah. Dari situ Nabi baru tahu bahwa dirinya adalah seorang utusan Allah. Termasuk Khadijah baru tahu kalau suaminya adalah Rasulullah. Karena sebelumnya galau, tidak tahu. Kalau sebelumnya tahu kan gak mungkin takut. Oh, malah Jibril ya, selamat datang gitu kan. Lah ini bukti kalau Muhammad menjadi Rasul tidak ngaku-ngaku jadi Rasul, karena awalnya sendiri dia tidak tahu. Nah, itulah ayat yang pertama kali turun surat Al-Alaq. Ada sebuah pelajaran penting. Ini menjadi bukti hikmah dibalik diturunkannya Al-Quran dari Baitul Aziz ke Rasulullah di bumi. Itu berangsur, bertahap, dan berkaitan erat dengan apa yang dialami oleh Rasul, sehingga kemudian menjadi penuntun kehidupan Rasul saat itu. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang memikirkan bagaimana cara merubah masyarakat Mekah, turun surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq ini bisa diartikan yang pertama itu pelantikan Muhammad menjadi Rasul. Jadi turunnya Al-Quran, nuzulul Quran, itu adalah titik tolak kenabian. Karena sejak saat itulah Muhammad diangkat menjadi nabi. Oleh karena itu turunnya surat Al-Alaq itu pelantikan. Nah, awal setelah seseorang itu dilantik menjadi pemimpin, awal kepemimpinan, ini Al-Quran menuntun Rasulullah. Karena kan dari satu sisi kerasulan itu adalah kepemimpinan. Nah, seorang Rasul itu adalah seorang pemimpin. Ketika Muhammad diangkat menjadi Rasul, dalam waktu yang bersamaan dia diangkat menjadi pemimpin. Apalagi Rasul terakhir ditugaskan untuk kafatalinas, memimpin seluruh manusia. Nah, awal kepemimpinan Rasulullah dituntun, kalau kamu ingin merubah masyarakat, Iqra, kamu harus baca. Makanya tidak ada maf'ul bihnya, tidak ada maf'ulnya. Iqra, apa yang harus dibaca? Konteksnya saat itu karena Nabi sedang tahanus, maka banyak yang mengaitkan dengan baca keadaan. Nah, menurut teori kepemimpinan, seorang pemimpin itu ketika dia mengawali kepemimpinan sebaiknya awali dengan observasi, membaca masyarakat yang dipimpin. Hasil observasi, hasil membaca, nanti bisa diketahui kekuatan masyarakat, kebaikan yang ada, dan kelemahan yang ada. Nah, yang menarik, nanti surat berikutnya yang turun itu adalah Al-Mudaththir. Al-Mudaththir itu intinya sebenarnya adalah program. Seorang pemimpin setelah dia melakukan observasi, hasil observasi itu ditindaklanjuti dengan menyusun program. Program didasarkan hasil observasi. Program ada dua.
Karena hasil observasi bisa dipilah ke dalam dua hal. Satu, hal-hal positif yang sudah ada di masyarakat, programnya penguatan hal yang positif dalam masyarakat. Nah, yang masih kurang, yang jelek dalam masyarakat, programnya adalah nanti perbaikan masyarakat. Nah, Al-Mudaththir itu isinya program ya ayyuhal mudaththir qum fa'andzir dan seterusnya. Lah ini luar biasa menurut saya, meyakinkan kita semua ada hikmah di balik turunnya Al-Qur'an dari Baitul Aziz ke bumi lewat malak Jibril ke Rasulullah. Nah, tiada lain agar kemudian menjadi contoh bagaimana Al-Qur'an memandu kita. Berikutnya kemudian turunlah ayat Al-Qur'an di dua tempat. Satu di Mekah, yang kedua di Madinah. Makanya ayat Al-Qur'an diklasifikasikan ada ayatul makiyah dan ayatul madaniyah. Ayat yang turun di Mekah kebanyakan pendek-pendek, isinya berkaitan dengan aspek keimanan. Sementara yang turun di Madinah itu panjang-panjang, berkaitan dengan masalah hukum dan peribadatan. Nah, kalau yang pertama kali turun di Mekah itu tadi surat Al-Alaq. Kalau yang pertama kali turun di Madinah menurut Ibnu Abbas itu ayat yang berkaitan dengan perdagangan. Karena ketika Nabi ke Madinah, awal yang dilakukan oleh Nabi di Madinah, satu, mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor. Ketika Nabi bersama kaum Muhajirin hadir ke Mekah, ke Madinah, disambut. Nah, lalu kemudian dibacakanlah iqrar tekad. Nah, menurut Mustafa Husni Asibe di dalam Fiqh Sirah wa Ibaratuhu, ini kurang diungkap nih. Yang sering dikenang itu adalah senandung penyambutan terhadap Rasul bersama kaum Muhajirin. Tola'al badru alaina min saniyatil wada'i. Padahal kata Mustafa Husni Asibe, seorang sejarawan dari Syria, di dalam Fiqh Sirah wa Ibaratuhu, yang tidak kalah pentingnya justru iqrar dari kaum Ansor ketika menyambut kaum Muhajirin. Apa? Halumma ya Rasulullah ilal quwwah wal mana'ah ma'atarwah. Mari kita galang ya Rasul kebersamaan, persatuan. Dengan tergalangnya kebersamaan, persatuan, insya Allah kita kelak akan mendapatkan kemenangan. Saat ini panjenengan semua terusir dari Mekah ke sini, tapi kelak insya Allah kita akan bisa meraih kembali kota Mekah. Nyatanya betul, di bulan Ramadan terjadi nanti Fathul Makkah. Nah, ikrar itu kurang digarisbawahi, kurang disosialisasikan. Padahal, nah, untuk kekuatan umat Islam, ikrar ini sekarang pun relevan. Lalu yang kedua, setelah mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor, apalagi ada kebulatan tekad dari ikrar, Nabi mendirikan masjid. Jadi omong kosong kalau mau membangun masyarakat, masyarakatnya jauh dari masjid. Titik pangkal kemajuan di Madinah itu dari masjid. Di masjid itulah Nabi membina para sahabatnya.
Yang ketiga lah ini yang menarik, setelah masjid justru pasar. Padahal saat itu pasar sudah ada. Kenapa Nabi mendirikan pasar, tidak memanfaatkan pasar yang ada? Yang pertama, Nabi menyadari kaum muhajirin kebanyakan profesinya dagang, bukan dosen. Karena tinggal di Madinah lama kan butuh penyaluran tuh. Nah, kalau hanya butuh penyaluran kan ada pasar di Madinah. Kenapa tidak ke situ aja? Nabi menyadari pasar yang ada di Madinah didirikan oleh orang Yahudi, dilaksanakan praktek dagang Yahudi. Padahal Nabi pun membutuhkan pasar percontohan penerapan Islam. Hijrahnya Nabi bukan semata-mata karena terusir, karena Nabi juga sebenarnya ketika di Mekah berupaya menjadikan Mekah sebagai basis dakwah masyarakatnya, menjadi paling tidak percontohan penerapan Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Tapi ternyata tidak mendapatkan penerimaan. Maka hijrah ke Madinah. Di Madinah Nabi menjadikan masyarakat sebagai basis dakwah, termasuk percontohan penerapan Islam dalam kehidupan. Di antaranya kehidupan dalam melaksanakan perdagangan. Maka kemudian Nabi memilih mendirikan pasar baru. Itulah sebabnya ayat yang pertama kali turun di Madinah itu berkenaan dengan dagang, wailul lil mutaffifin. Baru dilanjutkan dengan surat Al-Baqarah, kata Ibnu Abbas begitu. Nah, ayat yang terakhir turun itu adalah surat Al-Maidah. Ayat berapa? Ayat 30. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dinan. Nah, dulu turunnya Al-Qur'an itu lewat peristiwa yang bermacam-macam. Yang pertama lewat hadirnya malaikat Jibril menampakkan wujud asli seperti di Gua Hiro. Kadang-kadang juga wahyu turun diawali dengan gemerincingnya seperti gemerincingnya lonceng. Nah, ketika turun surat Al-Mudaththir misalnya, lalu kemudian turunnya wahyu itu juga lewat proses yang lain. Nah, lantas kemudian setiap kali turun, nah ditulis oleh sahabat itu ada yang di pelepah kurma, ya ada yang di kulit. Yang tidak kalah pentingnya kemudian mereka diingat, dihafal. Nah, yang menarik pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul itu menjadikan Al-Quran sebagai sumber pembelajaran yang utama ketika membimbing para sahabatnya. Sehingga kemudian muncullah di kalangan para sahabat itu istilah generasi Qur'ani, rijalul Qur'an. Dan ketika Rasul mengajarkan kepada para sahabat tentang Al-Quran, nah di dalam muqaddimah
tafsir Ibnu Katsir itu Nabi tidak banyak-banyak, paling banter 10 ayat. Nah, tetapi oleh para sahabat itu bukan hanya dimasukkan ke otak, tapi diturunkan ke hati. Sehingga wajar tadi muncul istilah Rijalul Quran, pribadi-pribadi Quran. Ada kritikan nih Bos. Ya, kalau dulu para sahabat belajar Al-Quran kepada Nabi itu tidak banyak-banyak, bukan hanya dimasukkan ke otak, tapi diturunkan ke hati. Nah, buahnya adalah amal nyata. Jadi perilaku mereka perilaku Quran. Katanya di masa sekarang alhamdulillah Al-Quran juga dipelajari. Tetapi umumnya hanya dimasukkan ke otak, tidak diturunkan ke hati. Sehingga ada fenomena buahnya hanya sebatas karya tulis, tapi perilakunya jauh dari apa yang ditulis. Nah, kita lanjut ya. Pada zaman Nabi memang tulisan tentang Al-Quran itu tercecer. Belum ada pemikiran tentang pembukuan Al-Quran buat apa. Karena untuk kemudian merujuk tentang bacaan Al-Quran, sumber utamanya kan ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasul itu di bulan Ramadan tadarus Al-Quran itu didampingi oleh malaikat yang bertugaskan menyampaikan Al-Quran itu kepada Rasul, didampingi malak Jibril. Nah, sepeninggal Rasul, terutama setelah terjadinya perang Yarmuk, banyak sahabat Nabi penghafal Al-Quran itu wafat. Muncullah gagasan untuk kemudian mengumpulkan Al-Quran tadi yang ditulis secara tercecer untuk kemudian dibukukan. Awalnya Abu Bakar As-Siddiq merasa keberatan, zaman Nabi saja Nabi tidak memerintahkan. Nah, yang menjadi inisiator kan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu seorang sahabat Nabi. Memang kalau penilaian seorang sejarawan Mesir, Hussein Haikal, nah di dalam karyanya Al-Faruq Umar itu termasuk sahabat Nabi yang cerdas. Setiap kali Nabi menyampaikan pendapat, pandangan, Umar biasanya nanya sebelum melaksanakan. Mohon maaf Kanjeng Nabi, ini berdasarkan wahyu atau berdasarkan pemikiran panjenengan? Kata Nabi, memang kenapa? Kalau berdasarkan wahyu, walaupun logika saya tidak atau belum menerima sami'na wa ata'na, karena bisa jadi akal saya belum nyampe. Tetapi kalau ini berdasarkan hasil pemikiran panjenengan, nah, saya punya pemikiran lain. Kata Haikal, ini gambaran kalau sahabat Nabi yang satu ini, Umar bin Khattab, sahabat yang cerdas. Oleh karena itu dia banyak ide, banyak gagasan, termasuk gagasan pembukuan Al-Quran itu atas inisiatif Umar bin Khattab pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi awalnya Abu Bakar As-Siddiq itu merasa keberatan. Kanjeng Nabi saja dulu tidak melakukan, tidak memerintahkan. Kata Umar bin Khattab, kalau Kanjeng Nabi tidak memerintahkan wajar, karena dia sumber utama ketika ada persoalan tentang Al-Quran, nanyanya ke Rasul. Tapi sekarang Rasul sudah tidak ada.
Masih mending orang-orang yang hafal Al-Quran banyak di kalangan sahabat. Setelah kemarin terjadinya perang Yarmuk, banyak sahabat Nabi yang hafal Al-Quran wafat. Kalau tidak segera ditanggulangi, khawatir nanti umat kita seperti Bani Israil. Nah, maka kemudian akhirnya lama-lama Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menerima, sehingga kemudian dibentuklah tim yang dipimpin oleh Zaid bin Thabit. Dialah penekun pembukuan Al-Qur'anul Karim. Dikumpulkan ya. Walaupun bekerja sejak zaman Khalifah Abu Bakar, lalu kemudian berganti kepemimpinan, Zaid bin Thabit bersama timnya tekun, belum selesai juga, dan memang itu bukan persoalan mudah. Baru berhasil selesai dibukukan itu pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Itulah sebabnya tadi Ustadz Kusno mengatakan, nah kita mengenal mushaf Utsmani. Jadi Al-Quran hasil kodifikasi pada masa Utsman bin Affan. Nah, lewat dibukukannya Al-Quran, maka kemudian semakin mudah bagi kita untuk menjaga Al-Quranul Karim dari segi bacaan. Tapi yang tidak kalah pentingnya menjaga Al-Quran itu kan bukan hanya dari segi bacaan saja, bukan hanya dari segi hafalan, yang tidak kalah pentingnya dari segi pengamalan. Karena Al-Quran turun dulu di tanggal 17 Ramadan, itulah sebabnya setiap kali bulan Ramadan kita sering melaksanakan nuzulul Quran. Dalam surat Al-Baqarah memang jelas syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Oleh karena itu tidak usah heran gairah membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan terjadi peningkatan. Bisa jadi di luar bulan Ramadan interaksi dengan Al-Quran jarang, bahkan tidak pernah. Masuk bulan Ramadan, gairah membaca, mengkaji Al-Quran meningkat. Sehingga ada kasus ya, di mana ada seorang ibu-ibu ya nyari-nyari Al-Quran. Nah, nanya ke anggota keluarga, ini Al-Quran kemana katanya. Ya, ditemukan oleh anaknya di atas lemari. Kenapa disimpan di atas lemari? Karena dibaca terakhir Ramadan terakhir dulu ya tahun lalu. Setahun gak dibaca. Diambil tuh, dibersihkan karena debunya tebal. Tetangganya lewat, ibu sedang apa? Membersihkan Al-Quran. Emang kenapa dibersihkan? Banyak debunya. Emang kenapa banyak debunya? Saya simpan di atas lemari. Terakhir saya baca Ramadan tahun yang lalu. Nah, lalu kenapa sekarang dibersihkan, diambil? Kan besok mau Ramadan. Baru mau Ramadan hati sudah tergerak. Nah, ini rahasia Allah ya. Bulan Ramadan adalah bulan di mana saatnya kita memperbaharui interaksi kita dengan Al-Quran. Karena, nah ini penting saya sampaikan, kita itu punya kewajiban terhadap Al-Quran, tapi sering terlupakan. Kewajiban kita terhadap Al-Quran itu satu, mengimani Al-Quran. Bahkan kan iman kepada Al-Quran itu bagian dari rukun iman. Nah, iman itu kan tempatnya di hati. Hati itu qallaba yuqallibu. Keimanan terhadap Al-Quran itu juga fluktuatif. Kalau iman yazidu wa yanqus, bertambah berkurang. Keimanan kita terhadap Al-Quran juga kadang menguat, kadang melemah.
maka hendaklah kita memperbaharui terus keimanan kita terhadap Al-Quran. Lewat apa? Lewat mengilmui Al-Quran. Wajib hukumnya umat Islam untuk mempelajari Al-Quran. Wah, ini beruntung masyarakat sini ya. Ada Ustadz Kusno ini punya rumah tahfidz, membantu dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Apa yang harus kita pelajari dari Al-Quran? Satu, cara membacanya. Kalau sudah lancar cara membacanya, sudah khatam. Nah, di kita khatam itu kan khatam fi qiraatil Quran, khatam dalam membaca Al-Quran. Kadang-kadang juga ini bisa, mohon maaf ya, meninabobokan, seolah-olah kalau sudah khatam cukup belajar Al-Quran udah mahir. Padahal khatamnya baru dalam hal membaca. Karena ketika kita mengilmui Al-Quran bukan hanya